Kita ini orang Islam, Pak, kalau lagi jalan dengan tidak sengaja melihat barang bagus, Bapak tidak sengaja, maka caranya ucapkan Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Itu rezeki namanya. Batasnya kedipan mata. Kalau sudah berkedip, misalnya kan, sudah berkedip, astagfirullah, palingkan pandangan. Itu tadi sebelum berkedip rezeki. Berkedip Bapak lihat, sudah haram. Jangan begini, astagfirullah. Tambah banyak dosanya. Ya, tak boleh ya. Kena Ibu. Mumpun saya ingat persoalan handphone. Persoalan handphone ketika berjamaah. Misal lagi sholat, Allahu Akbar. Di rakaat kedua, kantong bunyi handphone. Mengganggu. Boleh Bapak buka. Ambil. Matikan. Boleh. Boleh. Yang tidak boleh, kalau Ibu terima. Ya, halo. Sebentar kau telepon, saya lagi sholat. Batal ini kalau batal. Ini sudah batal ini. Kalau cuma dimatikan, kamu juga yang di samping, tidak usah kau marah. Baru bunyi handphone kau sudah tergoda. Lama betul imanmu. Biasalah itu ya. Jelas Bu ya. Sombong penyebab putusnya persaudaraan. Apalagi dengki. Dengki. Apa itu dengki? Definisinya susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ini kelemahan kita orang Indonesia. Kalau ada kawan kita dapat promosi, bagaimana caranya kita habisi? Ya, kalau ada kawan kita naik rezekinya, kita cerita fitnah kiri kanan. Mestinya kalau kita lihat kawan kita, kenalan kita, ataupun tidak dikenal, ada rezeki yang menimpa dirinya, ya Allah, berikan pula rezeki seperti yang dia, supaya saya bisa menolong agamamu. Jangan malah dengki. Oh, sudah habis waktu Pak ya? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Oke. Jam 10. Bisa sampai jam 10? Betul? Saya yang tidak bisa. Oke, satu tadi tegas kepada orang kafir, dua kasih sayang kepada sesama mereka. Ini penting. Nabi pernah tanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kamu tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Tidak bayar zakat. Loh, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wahati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Bertanya sahabat, kok bisa bangkrut? Dia kan puasa, dia haji, dia sholat, dia zakat. Kok bisa? Betul, hablum minallahnya, ibadah hadanya baik, tapi hablum minasnya rusak. Ketika dia setor pahalanya, ya Allah ini sholatku 20 tahun. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah difitnah itu. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambut. Nah karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya, saya tinggalkan komplek. Gara-gara fitnahnya dia nih. Saya sakit hati. Allah berfirman, kalau begitu ambil sholatnya 20 tahun. Habis sudah sholatnya itu 20 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah ini puasaku 20 tahun. Datang lagi. Saya pernah sama-sama kerja di Amerika tuh. Dia fitnah saya di kampung. Katanya kerja saya di sini menghalalkan segala cara. Gara-gara fitnahnya satu kampung benci saya. Saya pulang kampung orang semua sinis sama saya. Gara-gara fitnahnya tuh dia. Saya minta keadilan. Allah katakan ambil puasanya 20 tahun. Sudah habis sholat, habis puasa. Store lagi zakatnya. Ya Allah ini zakatku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya pernah juga itu kurang ajar dia sama saya. Dia fitnah istri saya selingkuh. Saya termakan fitnahnya, akhirnya saya cerai. Belakangan saya tahu ternyata dia yang mau sama saya. Saya minta kepadamu ya Allah. Allah katakan ya sudah ambil zakatnya. Habis sudah amalnya tua. Semua habis. Masih ada orang yang datang. Saya juga pernah. Dia serobot tanahku. Saya sama-sama merantau. Saya beli tanah. Dia serobot tanah saya.
Saya mau lapor polisi, temannya polisi. Saya minta keadilan. Dia kata yang tadi banyak amalnya. Ya Allah, bagaimana lagi? Puasaku habis, sholatku habis, sedekahku habis, zakatku habis. Mana lagi? Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kusakiti. Itulah pentingnya ini silaturahmi. Biar bapak-bapak hitam jidat, puasa Senin Kamis, tadarus setiap hari, itikaf di masjid. Tapi dalam satu komplek tidak ada yang senang bapak. Bapak bukan orang spesial. Karena Nabi katakan, Hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Itulah yang jadi saya memotivasi saya kalau dakwah buat orang senyum dan tertawa. Kalau saya tidak bisa nasihati, paling tidak dia bisa lupa masalahnya. Dengan ketawa-ketawa. Iya kan Bu? Iya Bu? Alhamdulillah. Ya. Ruhama'u bainahum. Yang ketiga, tarahum rukka'an sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud solat 5 waktu. Nah Ibu, halo Bu, Pak, ada ini orang kerja seharian. Dari jam 5 dia sudah tinggalkan kantor, pulang jam 10 malam. Laparlah dia di jalan. Dia singgah beli nasi bungkus. Kan lapar kan Pak? Beli nasi bungkus. Setelah punya nasi bungkus, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada. Itulah orang yang datang ke Amerika jauh-jauh cari nafkah dan dia tidak sholat. Itu namanya. Nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Itulah orang yang setengah mati cari uang, dapat uang, dia beli nasi bungkus. Tapi dia anak buang nasinya. Itulah mereka yang cari nafkah kok lupa sholat. Kenapa hidupku susah Ustaz? Ibu pasti tidak sholat. Kenapa keluargaku tidak rukun? Pasti dalam keluarga tidak sholat. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Tunjukkan saya di tempat ini yang tidak ada masalahnya. Ayo. Kalau bapak-bapak saya lihat ini masalah paling besar, mau kawin lagi takut sama istrinya. Iya toh Pak, sudah usah bohong Pak. Kalau kami orang Bugis tidak pernah takut sama istri. Cuma istri kami lebih berani. Ini Bapak pikir saya ceramah? Bapak pikir tidak ada masalah saya Bu? Banyak masalah saya. Kadang-kala kita ditipu. Oh ini cuma 2 jam Ustaz, tahu-taunya 9 jam. Iya Pak. Oh pernah saya pergi ceramah Pak, dari Makassar ke Palopo. Saya salah satu Allah nikmat saya gampang tidur. Kalau saya naik mobil belum 5 menit sudah tidur. Kalau saya naik pesawat itu Bu, itu belum terbang saya sudah tidur. Benar, biasa istri saya jengkel. Kalau dia lagi cerita saya sudah ngorok. Itulah nikmat dari Allah. Nah saya naik tidur. Naik mobil, tidur. Saya di 2, sopir. Begitu sampai di kawasan namanya Kera, itu perhutanan. Singgah itu mobil. Saya lihat, saya bangun. Kenapa singgah ini? Mana sopir? Saya lihat, oh dia kencing. Turun dari sebelah kanan. Saya turun sebelah kiri. Waktu dia turun, dia lihat saya tidur. Saya kencinglah saya. Begitu saya kencing, saya bilang, sekalinya ini sopir dan dilihat saya. Benar. Saya masih kencing, tiba-tiba mobil, lari. Saya lari. Wah. Wah. Apalagi sudah laju. Saya mau telepon di atas mobil. Baju saya kemana-mana kan selalu begini Bu. Baju dalam saya putih, saya buka karena saya takut lecek. Saya buka, baju dalam saya putih. Ini putih, songkok saya putih. Tidak ada yang singgah mau ambil saya Bu. Semua mobil lewat saya kasih. Tidak ada, kan tengah hutan. Dia kira saya pocong. Jadi saya punya inisiatif. Saya bilang, sekali di tengah saja. Saya bilang, nanti dikira betul saya pocong. Ditabrak, minggir saya Pak. Ditinggal saya Pak, gerimis, basah kuyup. Saya sholat di pinggir jalan, sholat subuh. Saya berpikir, mudah-mudahan ini sopir, kalau azan subuh dia sadar, dia kasih bangun saya. Benar. Begitu dia baru sadar. Azan, Pak Ustadz, bang. Mana Pak Ustadz?
Baru dia balik, jam berapa dia baru tiba di tempat saya, Bu? 6:15. Dari jam 1 dini hari. Turun dia, saya rasanya saya mau tempeling, tapi saya lihat lebih besar dari saya. Mundur saya, Pak. Kalau bilang, kalau saya berkelahi kalah saya duduk aja jengkel begini. Yang paling menjengkelkan, begitu saya sampai di rumah dinas wali kota Palopo, dia bilang, Pak Wali Kota, Pak Ustadz, kenapa bisa kau lupa kopormu? Berarti bohong ini orang ini. Kan terlambat sampai lokasi karena balik lagi jemput saya dan itu jauh. Ternyata ditanya, kenapa kopo lama? Pak Ustadz lupa kopornya, jadi kita balik lagi, Pak. Itu semua pernah saya rasakan, Bu. Sering. Ya, pernah juga saya ke pesisir Kalimantan, ya, Sekata namanya. Itu kita lewat sungai-sungai kecil, ada buaya berjemur, dia buka mulutnya. Tapi dia tidak berani ganggu saya, karena dia bilang, senior ada di atas. Macam-macam, Bu. Masya Allah. Belum lagi kita dikasih ceramah, tidak dikasih makan dulu. Macam-macam. Oh Allah. Oh, bukan di sini, bukan ini, bukan. Ibu sangka buruk lagi. Bukan ini. Bukan, ya. Macam-macam, Bu. Wah, tapi masalah paling besar buat saya sekarang, Bu, banyak janda-janda curhat. Ustadz, baru saja suami saya meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimilah doa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, jiwaku sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Aduh, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Masalah, Pak. Mana ada orang tidak ada masalah? Bapak sudah kerja, karir bagus, apa masalahnya? Terancam pensiun. Iya kan? Berumah tangga, ada orang sudah ada anaknya, tidak punya rumah sampai sekarang. Ada punya rumah, tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada rumahnya, ada anaknya, apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Jadi bupati 1 periode, mau 2 periode. Sudah 2 periode, mau gubernur. Sudah gubernur, ditangkap KPK. Itu, tidak ada orang, tidak ada masalahnya, Pak. Semua kita, alhamdulillah tuan-tuan, Allah tidak berkata ada saat, kalau ada masalahmu kaya dulu. Ada masalahmu, kau jadi pejabat dulu. Ada masalahmu, kau selebriti dulu. Tidak, Allah cuma minta 2. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan semua masalahmu. Itu janji Allah. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam cita-cita, tidak usah cari kambing hitam, koreksi solat. Tidak mungkin Allah sengsarakan orang yang tidak solat. Orang yang sholat, tidak mungkin. Saya sholat Ustadz, betul Bapak sholat tapi tidak ikhlas. Hayalah sholat, asar lagi. Enggak, kok tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz, betul kok sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Sholat Pak, waduh, kayak main-main. Bismillah. Korat berdua, ya kan Ustadz. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya toh, Bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri. Ya kan? Ada orang sholat kayak ditiup angin. Ibu histeris karena ibu bayangkan diri sendiri kan. Jadi kalau ada masalah, ya lebih baik koreksi sholat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, soal sholat ini tidak cukup waktu. Saya mau bahas fokus khusus karena waktu sudah masuk. Kita lanjutkan lagi besok.